Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Sofyan Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06210824 643. Saya mengajar di MAN 1 Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Hari ini Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja pada kelas 10-11 dengan materi menganalisis unsur-unsur hadis. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Sebelum kita pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, semuanya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum itu, marilah absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir itu ya. Ali Ilham Siregar. Amelia Ramadhani, Bunga Ayu Lestari, Faldin Rizal Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini ya, kita sudah membahas yang pelajaran yang lalu, yaitu berkaitan tentang hadis adalah sumber daripada hukum setelah Al-Quran. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tentang menganalisis unsur-unsur hadis. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran ya, menyimpulkan pengertian sanad dan matan, menemukan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Yang ketiga, membandingkan sanad, matan, rawi dalam hadis. Nah, dalam pelajaran kali ini materinya adalah menganalisis unsur-unsur hadis. Ya, untuk pembuka ya, coba nanti siapa yang bisa menjawab nanti bisa langsung dijawab. Ya, menurut kalian mengapa kita perlu mengetahui unsur-unsur dalam hadis, dalam sebuah hadis? Ya, Dika, silahkan. Untuk menentukan keaslian hadis, memahami konteks hadis, menghindari kesalahpahaman, menjadi dasar dalam hukum Islam, dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Ya, bagus. Kita kasih aplaus. Awal kita untuk mempelajari menganalisis unsur-unsur hadis. Baiklah,
untuk tujuan pembelajaran ya sudah kita sebutkan sama-sama ya. Perhatikan. Nah, ini tadi sudah. Nah, sekarang perhatikan dulu pengertian hadis ya. Sebelumnya kita tahu yang namanya hadis adalah perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok pengertian hadis secara bahasa, hadis berasal dari kata hadisa yang berarti apa? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad SAW atau ucapan berita atau sesuatu yang baru. Oke. Nah, sekarang perhatikan, kita kembali kepada unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu ada sanad, ada matan, penelitian sanad dan matan, kemudian rawi. Nah, perhatikan. Sanad secara bahasa itu berasal dari kata sanada yang berarti apa? Penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Sanad bisa juga berarti pegangan atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Sanad bisa juga diartikan sebagai sandaran. Karena apa? Karena sanad hadis ini merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Ya. Sedangkan secara terminologi sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi ataupun silsilah. Ya, artinya apa? Artinya susunan ataupun rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengertian ini, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian banyak orang, bukan dilihat daripada sudut pribadi seseorang. Nah, sekarang untuk contoh. Ini contoh haddatsana Ibnu Salamah qala akhbarna Muhammad bin Fadilah qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ibni Salamah an Ibni Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, perhatikan, ini contoh yang sanad dari hadis di atas. Sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai kepada Imam Bukhari. Sehingga orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari adalah sanad pertama dan sanad terakhir dari Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang menulis hadis dalam kitabnya. Lah, ini contoh daripada sanad. Nah, unsur yang selanjutnya adalah matan. Ya, kita tahu yang namanya matan itu secara bahasa berasal dari kata al-matan, memiliki makna saluba wa irtafa minal ardi, tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Nah, secara terminologinya atau secara istilah, matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi daripada hadis. Nah, seperti yang tadi, kalau matan, kalau sanad itu yang di atas, kemudian matan itu adalah yang di tengah atau isi daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang penelitian sanad dan matan hadis. Ya. Nah, kita tahu kita menerima hadis ya, itu tidak langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi melalui perawi-perawinya, melalui sahabat-sahabat Nabi. Makanya kita jangan sekali-kali menerima hadis langsung untuk pegangan ataupun untuk didakwahkan atau disebarluaskan. Jadi apa? Jadi kita harus meneliti dulu sanad dan matan hadis. Bagaimana hadis ini hadis yang kuat, hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif.
Ayo sebelum Bapak lanjut, kita ice breaking dulu ya, walaupun tidak mewah-mewah ya, sederhana. Perhatikan nih ice breakingnya ya. Nanti kamu cukup tepuk tangan 1, 2 ya. Kalau Bapak tepuk tangan 1 kali, coba tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Nah, nanti kalau Bapak tepuk 1. Nah, jadi ini butuh konsentrasi. Ya, coba. Harus konsentrasi penuh ya, walaupun permainannya tidak begitu harus pakai alat segala macam ya. Yang penting rileks ya. Coba. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Nah, tuh kan. Kalau tepuk 1 itu berarti kan tidak tepuk. Ya, makanya diperhatikan. Ini butuh konsentrasi. Nah, betul. Ya kan? Butuh konsentrasi. Rawi tadi ya. Oke, kita lanjut. Rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan ataupun memberitakan suatu hadis. Yang pertama kita sudah tahu tentang sanad, matan, kemudian rawi. Nah, orang yang menerima hadis ini kemudian mengumpulkan dalam suatu kitab tadwin, disebut dengan rawi perawi, juga disebut mudawwin, orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukakan dimakan dengan sanad hadis. Ya kan? Setiap sanad adalah perawi dan setiap tabaqah levelnya, akan tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena perawi yang langsung membukukannya. Ini adalah yang rawi. Nah, perhatikan. Contohnya rawi seperti ini. Nah, ini tadi. Pada silsilah sanad disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis ya kepada penerima. Sedangkan para rawi disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, silsilah antara kedua istilah ini sanad rawi berlaku kebalikannya. Artinya apa? Rawi pertama, sanad terakhir, dan sanad pertama adalah rawi. Contoh, Rawi al-Bukhari berarti diriwayatkan oleh Bukhari. Ini adalah untuk perawi. Nah, setelah itu syarat-syarat menjadi rawi. Jadi orang meriwayatkan harus mempunyai syaratnya. Yang pertama adil. Tahu yang namanya adil apa? Apa itu adil? Nah, tidak berat sebelah. Pintar. Kemudian syarat yang kedua adalah muslim. Apa itu muslim? Orang yang beragama Islam atau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga baligh. Syarat yang selanjutnya, syarat yang keempat berakal. Kemudian yang selanjutnya kelima, tidak pernah melakukan dosa besar. Yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian yang ketujuh, dobit. Apa itu dobit? Apa? Iya, kuat hafalannya. Berarti syarat-syarat rawi harus kuat hafalannya. Lah kalau hafalannya nggak kuat, berarti tidak termasuk syarat daripada rawi. Kemudian yang ke-8, memahami pengertian rijalul hadis. Ini adalah syarat-syarat menjadi rawi. Nah, alhamdulillah ya. Untuk materi pada pagi hari ini ya mengenai tentang menganalisis unsur-unsur hadis. Sekarang ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan ya. Nanti setelah tugas mandiri ada tugas kelompok. Setelah tugas mandiri selesai ya, untuk akhir semester pertama, nanti setelah tugas mandiri selesai baru kelompok. Kemarin juga sudah dibentuk kelompoknya, nanti tinggal mengatur, ada 4 kelompok. Nih, yuk belakang. Ini kerjakan sendiri-sendiri, ya udah. Ini masih kurang, pas.
Ya, di bagian belakang. Iya. Belakang. Nah, ajang. Nah, dah. Ya, untuk asesmen awal, ya, kerjakan itu yang tugas mandiri. Ayo dikerjakan. Jawabannya di buku ya? Iya, di buku. Nah, udah semua? Nah, sekarang kalau sudah semua, kita tugas kelompok akan menjadi 4 kelompok ini. Coba yang kemarin sudah dibentuk, langsung. Jadi di kursi apa mejanya dianukan, dekatkan, rapatkan. Yuk didiskusikan. Ini anunya lebar soal. Ayo didiskusikan, ditulis di buku. Di buku. Ya, di buku biar tersendiri nanti. Itu nanti dipresentasikan nanti. Setiap kelompok ya. Iya, di buku betul. Nanti setiap kelompok mempresentasikan. Ayo kerjakan, didiskusikan. Carilah satu hadis lain dari kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kemudian tuliskan teks hadis Arabnya, terjemah dan analisis unsur-unsurnya. Nanti setelah itu baru presentasikan ke depan kelas. Ada? Ya itu sesuai dengan pertanyaan itu kan semua ada tuh. Udah? Kalau sudah, ya coba. Ini kelompok berapa? 1. Coba untuk perwakilannya siapa? 3. Ayo. Di buku yang dicatat. Ayo. Oke, maju ke depan, dipresentasikan. Coba sambil mengerjakan, nanti tengok kawan kita kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Ya. Yuk, salam. Coba yang lain nanti biar sudah selesai mempresentasikan, baru nanti ada tanggapan dari kawan-kawan, kasih tanggapan. Iya, tanggapan boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang yang ditugaskan berkelompok. Silakan. Carilah satu hadis dari kitab hadis. Saya mencari tentang hadis menuntut ilmu. Bisa dibacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Analisis unsur-unsurnya. Sanad diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Al-Bukhari, Ali bin Abdullah, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, Abu Salama, Abu Hurairah.
Matanya tegas, memberi motivasi tinggi kepada penuntut ilmu. Rawinya Abu Hurairah radhiyallahu an, perawi paling banyak meriwayatkan hadis terpercaya dan kuat hafalannya. Status hadis tersebut yaitu sahih. Nilai utama hadis tersebut ialah menuntut ilmu, amal ibadah, menuju jalan ke surga. Sekian dari saya, kelompok 1, presentasi dari saya. Tutup. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Sudah. Oke. Ada? Tidak ada? Oke, ya. Tutup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya perhatikan di. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah hadis, yaitu hadisnya tentang bersedekah. Hadisnya berbunyi, haddatsani Yahya bin Ja'far, haddatsana Abdul Razzaq, an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amri falahu nisfu ajri. Hadis riwayat Bukhari. Artinya telah menceritakan kepada aku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Analisis unsur hadisnya, sanad Yahya bin Ja'far ke Abdul Razzaq, ke Ma'mar, ke Hammam, ke Abu Hurairah, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Matan dari hadis ini, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Rawi hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, dan para perawi dalam sanad di atas. Hadis ini mengajarkan tentang keutamaan bersedekah dan keadilan dalam pemberian pahala. Meskipun seorang istri bersedekah tanpa perintah suaminya dari harta suaminya, suami tetap mendapatkan pahala dari sedekah tersebut, yaitu separuh pahalanya. Hal ini menunjukkan pentingnya niat dan keterlibatan dalam amal kebaikan, serta pentingnya komunikasi dan izin dalam penggunaan harta bersama dalam rumah tangga. Dari segi sanad, hadis ini diriwayatkan perawi-perawi yang terpercaya dan bersambung hingga Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini termasuk hadis sahih dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mandiri dan tugas kelompok, ya, di situ masing-masing kelompok mencari hadis, ya, misalnya hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, ya. Nah, di situ hadis Sahih dan Sahih Bukhari, ya. Perhatikan kesimpulannya, ya, menganalisis unsur-unsur hadis, ya. Di situ perlu kita teliti kembali, ya. Jadi setelah kita pelajari pada hari ini, ya, nantinya kalau kita menerima hadis ataupun belajar
hadis, ya. Di situ jangan langsung kita terima. Ya, kita harus bisa meneliti bagaimana untuk sanadnya, bagaimana matannya, kemudian bagaimana rawinya. Lah, sampai di sini ya, dari awal sampai akhir, kira-kira ada yang ditanyakan? Disilahkan. Ya, apa sudah paham? Alhamdulillah ya. Sejatinya materi yang menganalisis unsur-unsur hadis yang pertemuan yang sekarang ini adalah untuk melengkapi yang pertemuan yang sudah lewat ya. Agar pengetahuan ataupun pengertian yang sudah kita terima bisa dijalankan. Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua tetap pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, hadis ini adalah hukum yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ingat betul. Sebelum wafat ada wasiat yang perlu kita pegang, dan insya Allah wasiat tersebut kalau kita pegang dalam artian kita laksanakan akan selamat di dunia hingga di akhirat kelak, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan Al-Hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Rasulullah dan menjadikannya suri toladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini untuk perjumpaan ataupun materi dalam kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.